kita menjaga kesuburan kualitas karet ini supaya tambah tahun tambah umur itu bertambah produksi getahnya. Jadi kalau rumusnya karet itu kan semakin tua harusnya penghasilan semakin banyak. Kalau sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat para petani karet. Selamat sore, selamat berbahagia. Jumpa lagi di channel saya Bang Ali MTV. Tentu saja membahas tentang karet. Oke. Ini Mas Bro, tadi pagi sadapan saya. Oke, di sini untuk temanya ini membenahi sadapan yang rusak. Jadi seperti ini. Kita lihatin dulu biar jelas ya. Ini sadapan kemarin ini hancur. Ya enggak hancur, kena kayu ya. Bukan cuma tergores tapi kena. Nanti tutorial mengeluarkan sadapan dari sadapan yang kemarin kena kayu. Oke, siap dilanjut. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman sesama petani karet. Oke, langsung saja ya. Oke Mas Bro, ini saya udah di dekat pohon yang mau saya tunjukkan. Ini sebelumnya terkena kayu sangat parah ya. Ini akibat kita nderes itu tidak paham atau tidak bisa menganalisa atau membaca sadapan kita ini kena kayu apa enggak. Jadi keterusan. Kalau cuma gores ini bisa pulih ya. Tapi karena ini sampai kayunya ke deres, ke kelupas kayunya. Nah, ini kan kelihatan ini garis-garis ini. Nah, yang putih ini yang agak bersih ini kayu yang dideres bukan kulitnya. Jadi ini sadapan saya di bawah, ini mulai buka saya. Nah, ini kemarin dibantu, bukan saya yang deres, ini kena kayu ini Mas Bro, kelihatan putih-putih ini ya. Tuh. Jadi saya mau berbagi pengalaman, tip atau cara pengendalian pisau supaya tidak terkena kayu lagi. Nah, ini tak atur kameranya dulu. Oke Mas Bro, ini kita kupas biar lebih jelas ya. Jadi gini Mas Bro, ini dipahami dulu, ini kan kayu batasnya di sini. Kemarin kan nggak kena kayu, ini dari atas ini kena kayu, 2 kali iris kena kayu. Terus sebelah sini juga nggak kelihatan kameranya. Nah, ini biasanya kalau kita nderes itu cuma yang penting keluarin getah atau masih belajar. Mata pisau ini biasanya nurut yang sadapan atas ini. Kalau masih belum bisa mengendalikan ya, masih dalam tahap belajar pengendalian pisau. Jadi ini ditempelin gini kan, leher pisau ini loh Bro. Nah, ditempelin otomatis kalau atasnya kena kayu, yang sekarang kita deres itu kena kayu juga. Jadi ini ada triknya supaya kita tidak terkena kayu lagi. Ini kan kelihatan kalau kena kayu. Jadi kita usahain, gimana ya, biar lebih jelas apa itu melihatnya ya, pemahamannya. Nah, gini Mas Bro, ini kena kayu ya. Jadi kita nderes itu, ini leher mata pisau ini jangan kita tempelin di kayak gini. Nah, triknya supaya kita bisa nderes itu bisa kelihatan kena kayu apa enggak. Ini kan posisi batangnya mengkelung bidang sadapnya. Nah, kita jangan ikuti ini. Jangan langsung waktu belok kita belok langsung, karena kena kayu itu biasanya kita belum tahu kedalaman pisau ini udah dibelokan gini Bro. Nah, jadi kita usahain waktu kita narik pisau ini itu dikeluarin gini loh. Sret. Nah, dikeluarin gini, sret. Sret. Ini contoh kalau jelasnya gini ya. Sret. Sret. Jadi gini. Nah, ini kan kena kayu. Kita ambil tebal nggak masalah, yang penting nggak kena kayu. Terus ini dimakan, jangan dipepetin di yang kena kayu. Kita gores separuh, tapi pisaunya agak miring gini. Jadi ujung mata pisau biar ke dalam tapi nggak kena kayu yang udah kelihatan.
Ini bro. Nah, itu kan kelihatan toh. Jadi kita makanya ini kita lepaskan keluar, apa itu istilahnya setirnya itu kita banting keluar. Jangan deres itu jangan buru-buru diginiin apa dibelokin ngikutin ini, jangan. Jadi nanti kalau ini kurang pas kita ulang lagi kan bisa. Tuh. Ya, dikeluarin ke sini, jangan langsung dibelokin ke sini. Nanti kita ulang lagi dari yang pas. Ini kan udah pas. Nah, kita ulang gini, seret. Seret. Nuh, kan keluar toh. Ini bekasnya keluar. Tuh. Keluar ya. Jangan dibengkokin apa diikutin arah bengkokan batang ini. Kalau sampean masih tahap belajar terus ngikutin bengkokan ini, biasanya belum ketemu yang bengkok, kita udah tikungkan pisau ini, akhirnya ujung mata pisau itu masuk ke dalam. Kalau udah ke dalam, biasanya terus langsung kita tarik, griek. Ya kerowak bro kulitnya apa kayu nih. Ini karena udah lama nggak kederes, jadi ini kalau nggak tebal nggak keluar. Nanti kita ulang lagi. Tuh, terus diulang lagi dari yang pas. Ini kan keluar, diulang lagi gini bro. Seret, seret. Tuh. Jadi seolah-olah nyetirnya ujung mata pisau ini diepekin keluar. Jangan sampai masuk ke dalam. Diulang dari tempat penggoresan yang pas. Tuh, kalau belakangnya biasanya saya gedukan gini. Duk. Gitu. Tuh, ini kena ya. Kena kayu. Nah, kita keluarin. Gitu triknya. Oke, ini dapat karet yang bidang sadapnya pendek ya. Kurang sekilan lagi udah nyampe ke tapak gajah. Lihat ini bekasnya kelihatan kan. Ini dipastiin kena kayu walaupun masih tertutup sekrap karet kemarin yang kering ini ya. Kita cek, buka. Tuh sampai gosong mas bro, ini lama gak kederes. Tuh lihat. Kalau ini keterusan mas bro, ya entek kulitnya, dampaknya sangat tidak buruk. Tidak baik. Buruk lah istilahnya. Karena yang pertama karetnya rusak, yang kedua lama-lama getah ini ngurang. Lagian sering saya omongin kalau kita deres itu sampai kena kayu gini, sampai perhatiin, tak dekatin kameranya. Itu loh, keluar cairan bening ini padahal udah seminggu yang lalu loh. Habis kena ini aku nggak deres, sudah ada seminggu yang bagian sini, bagian wilayah sini karena repot ya. Ini masih keluar cairan basah ini loh, ini bro. Ini kalau dikupas besok ngalir loh ini bro. Jadi inilah yang menimbulkan cepatnya getah ini yang mengalir membeku di panel. Ya ini cairan hitam bening warna kuning ini kan kelihatan basah. Tuh, kelihatan. Jadi kalau kita itu deres perlu dipahami, terlalu dalam itu pasti berkurang, apalagi kena kayu, pasti berkurang pendapatan per pohon, entah itu setengah sendok atau 1 sendok pasti selisih. Nah, itu yang perlu kita bahas di sini atau kita pahami, karena walaupun selisihnya itu setengah sendok dikali berapa ribu batang dan dikali berapa hari kita deres kan banyak mas bro. Itu merupakan ini ya pemahaman yang perlu dipahami karena itu berpengaruh pada pendapatan karet kita. Jadi kayak seperti tadi. Nah, ini mepet ke kamera mas bro, kanalnya ya. Tuh, kita lepehkan keluar. Set. Tapi kalau belum keluar gini sampai udah belok, itu kan bisa dilihat ya ujung mata pisau. Kalau kita keburu-buru belok ke sini, pasti mancep bro. Loh, mancep loh, mancep ke sana, ke kayu. Nah, ini kita epek gini loh. Nah, kayak setengah di encong-encongkan, dienggok-enggokkan. Ini bro. Tuh. Itu. Ya toh, kayak di sek di ngelepeh lah apa istilahnya, dijatuhin dari panel. Waktu geret itu agak dilepeh-lepeh gitu. Nah, ini Mas Bro. Lihat. Ini cuma 2 kali deres. Kalau orang yang nggak bisa deres, itu lihat dari sini putus ini kambiumnya Mas Bro. Tapi kalau kita cepat membenarinya ya bisa nyambung lagi nih, nggak masalah. Tapi ya itu kita
apa itu, kalau saya ini posisinya kan pekerja, istilahnya kerja di tempat orang. Jadi kalau kualitas kerja kita itu bagus, pasti kita itu disenangi orang yang mau mengerjakan. Terus seandainya kita mau pindah juga enak, karena orang-orang itu tahu kualitas kerja kita kayak apa. Tapi kalau udah tahu kayak gini Mas Bro, seandainya kita cari sadapan aja ya, kalau tahu kualitas kerjanya kita kayak gini, otomatis orang yang nggak mau. Biarpun orang yang punya kebun ini memang butuh pekaryawan, tapi kalau dia nggak cocok sama kerjaan kita ya dibilang udah disadap orang lah segala macam, itu kan biasanya gitu. Oke, kita cek. Jadi kemarin itu ada yang nanya review ini apa, cara nderes supaya tidak kena kayu. Nah ini salah satunya. Jadi kita, oh ya ini berpengaruh pisau ini Mas Bro, udah pernah tak buatin video dulu itu. Kalau kita mengasah, kalau di daun ini cuma dibersihin, disik-isik ngresiki kotorannya itu ya, bersihin kotoran. Terus kita gas dari sini itu gusi. Gusi itu istilahnya apa ya, di kayak natah gitu loh, kayak mata tatah itu. Nah terus yang bagian leher ini kita gusi dari luar. Jadi mata pisaunya itu tajamnya menghadap ke dalam. Terus yang daun pisau ini tajamnya menghadap keluar. Itu fungsinya apa? Kalau daun ini biar kita enteng. Jadi diginiin udah nyangkut bro. Tuh ini belum tak tekan. Tuh nyangkut kan. Tuh tipis-tipis nyangkut. Ini cuma tak geret tok. Nah nyangkut karena ini tajamnya menghadap keluar. Terus fungsi kita, cara pengasahan dari luar ini di apa, didalemin ke sini. Fungsinya ini biar tidak, kalau belok itu bisa otomatis kayak apa ya, kayak tumpul kan di sini padahal tajam. Itu kayak ngelepeh keluar supaya kita tidak kebablasan. Karena walaupun kita paham masalah itu, kalau kita udah capek apa pengaruh pisau itu juga bisa nderes kena kayu atau pisaunya ini susah dikendaliin. Jadi seperti itu trik pengasahannya. Terus nderesnya itu jangan buru-buru belok ya, jangan buru-buru belok. Terus posisi pisau itu jangan terlalu miring gini, ya toh. Tapi juga jangan terlalu mepet, lehernya itu mepet di deresan kemarin, jangan. Nah itu perlu dipahami. Terus kalau menurut saya, trik saya ini deresnya biar nggak kena kayu, lebih mudah dipahami. Kita efek keluar, jadi jangan buru-buru belok ya. Tuh diepek keluar kan, yang sini masih tebel. Jadi nanti kalau udah kayak gini kita ulang pada posisi goresan yang udah tepat di sasaran. Nah dari sini, ini kan nyampe sini, tapi ini kan nggak tepat sasaran. Diulang dari sini, seret, tuh keluar lagi tuh, diulang dari sini. Nah ini cara lambatnya gitu, tuh. Ini Mas Bro, ini salah satu trik apa itu ya, kita sama-sama belajar. Kalau ada yang masih membutuhkan informasi pengendalian pisau sadap supaya tidak kena kayu, ini bisa dipraktekin. Oke Mas Bro, jadi kita sebagai petani karet harus dipahami dari masalah kecil sampai masalah inti itu dipahami ya. Jadi dari bibit kita belajar pahami, terus perawatan belajar kita pahami, kita mencari apa ya, terobosan-terobosan baru atau cara perawatan itu kalau bisa yang lebih ringan tapi lebih efektif, tidak membuang-buang terlalu banyak biaya ya toh. Terus kita menjaga kesuburan apa kualitas karet ini supaya tambah tahun tambah umur itu bertambah produksi getahnya. Jadi kalau rumusnya karet itu kan semakin tua harusnya penghasilan semakin banyak. Kalau sawit itu semakin tua kerjanya kan semakin tinggi, semakin susah. Kalau karet ini kalau perawatannya pas, semakin tua itu semakin ringan, semakin banyak produksinya. Karena kenapa? Batangnya kan jadi lebih besar, apalagi perawatan yang pas itu bisa jadi gemuk besar ya toh. Tambah tahun itu getahnya tambah banyak. Terus di apa, faktor tambah banyak itu kan kalau batangnya besar otomatis diameter panel ini kan lebih panjang. Jadi selisih pori-pori dari panel tersebut itu sangat berpengaruh. Kalau kecil ya kan cuma segini.
Ini 1 kilan 1 jengkal lebih dikit. Kalau besar kan mungkin ada 2 kilan ya, ada 2 gini. Itu otomatis lebih banyak. Tapi kalau kita belum paham atau bagi yang punya kebun terus yang ngerjain itu belum paham betul, itu ya coba dikontrol Mas Bro. Karena kalau yang deres itu udah ngerasain karetnya nggak keluar karena rusak, itu pasti keluar nggak ada masalah lah. Sampean yang punya kebun pernah bingung karena udah rusak loh. Karet kalau udah kayak gini susah bener loh Mas Bro. Ini loh tuh, nah kayak gini. Kalau kayak gini ini butuh bertahun-tahun. Sedangkan kalau nggak rusak ini habis bisa makan sini lagi, nggak usah ke atas. Ya tahu lowong, ini tak prediksi ini sekitar 1/2 meter dari tapak gajah ya. Ini tak prediksi sekitar 4 tahun belum habis ini saya. Kalau aku yang deres loh. Jadi kalau ini tadinya sadapannya bagus nggak rusak, terus aku ganti sebelah sini 4 tahun, kan otomatis sudah tebel. Jadi nggak usah makan kulit yang atas ini. Ini lagi dideres lagi udah bisa, karena selisih 4 tahun itu kalau karet terawat udah pulihnya udah normal lagi. Apalagi kita ambil yang atas, di si atas lagi 3 tahun, berarti sini 4 tahun, sini 3 tahun, 7 tahun. Umur pulihan kulit yang baru ini 7 tahun, otomatis ya udah nggak kelihatan kalau ini kulit pulihan ya, udah kayak baru lagi. Tapi kalau rusak gini bro, gimana cara nyembuhin ini? Ya sering saya buat video itu perawatan karet dan penyembuhan karet. Tapi kalau udah parah gini gimana? Ya toh, karena kambium udah putus, otomatis ini kering loh bro. Tuh, yang basah itu dalam. Jadi kayak video saya kemarin yang perawatan itu untuk menjaga apa itu keringnya kayu ini nggak terlalu dalam. Jadi kambium bisa lewat dari kulit yang kayu yang masih basah ini, menimbulkan nah itu apa bintik-bintik kulit baru. Nanti kulit yang kering ini ngelupas gitu loh. Mempercepat penyembuhan. Tapi ya mempercepat daripada nggak diurus. Lamanya tetap masih lama Mas Bro. Tapi ya lebih bagus diurus kan. Soalnya kalau diganti juga biayanya banyak, terus memakan waktu yang cukup lama ya, 4 tahun atau 5 tahun baru bisa dipanennya. Jadi seperti itu video kali ini, pembahasan masalah petani karet, semoga bermanfaat. Ini istilahnya ilmu yang saya terapkan itu langsung di lapangan, bukan dari belajar di sekolah apa di mana enggak. Jadi ada teman-teman itu yang memang jadi PPL, orang yang lebih tua dari saya itu saya ikutin. Jadi saya cari tahu apa itu ilmunya, terus saya praktek di lahan itu memang bener apa enggak. Jadi saya videokan seperti ini. Tuh. Kalau enggak kena kayu apa nyerempet kan pulih. Ini kan nyerempet, ini kelihatan. Ini cuma nyerempet ya. Jadi cuma kayak garis tok. Tapi kalau kayak gini bro, kayunya dikeruk, itu lama prosesnya. Ya kalau kita cepet tanggap, cepet diperbaiki, ya nggak masalah. Tapi kalau kelanjutan sampai nah kayak gini, 3 kali iris kayak gini. Nah ini kalau sebulan irisnya nggak ngelotok kita Mas Bro. Ini banyak ditemui karet ini di sini, banyak yang rusak karena belum begitu paham. Pahamnya itu cuma deres itu ngeluarin getah masuk ke wadah, dapat banyak, dijual, terus bagi 2 hasilnya banyak, gitu aja Mas Bro. Biasanya pekerja itu kayak gitu. Jadi untuk para petani karet yang mau belajar, kita sama-sama belajar. Sedikit informasi dari saya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan komentar, nanti tak buatin video supaya lebih jelas. Dari saya cukup sekian, semoga sampean sehat selalu, bahagia selalu, dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari balak mara bahaya suatu apapun, amin. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pisau bengkok.